Boleh mau mulai wawancara dengan Bapak siapa sebelumnya? Dengan saya Sigit dari Bima Musik, mewakili Pak Anang sebagai owner dari Bima Musik. Ada yang bisa kami bantu? Ya, saya akan wawancara tugas dari bahasa Indonesia. Ya. Mengapa Anda tertarik untuk memulai atau bekerja di bisnis persewaan sound system? Karena di samping kita lebih bisa mengangkat teman-teman kita, saudara kita yang tidak bekerja, atau mungkin kita lebih dominan untuk membuka lowongan pekerjaan, mempekerjakan teman-teman. Di situ juga kita juga bisa menunjang suatu event. Salah satunya kadang kita bermain di Wonosobo, di Hari Jadi, di alun-alun. Nah, mungkin di event suatu wilayah juga kita sering dipakai di situ untuk mengadakan suatu event. Apa saja peralatan sound system yang Anda miliki atau Anda sewa? Nah, ini banyak dari kita punya audio, pastinya sound system, video meliputi videotron, penerangan LED, terus panggung juga kita ada, barikade, sanafil, genset juga kita bagi semua. Kapan Anda mendirikan perusahaan ini? Perusahaan ini didirikan tahun 2020, lebih tepatnya di pertengahan 2020. Apa rencana Anda untuk mengembangkan bisnis ini ke depannya? Kami pasti akan lebih melebarkan sayap kami untuk bisa mengatur event di berbagai wilayah atau bahkan di luar kota yang bisa bekerja sama dengan kita pastinya. Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan sewaan peralatan sound system? Pastinya kita harus cross-check kelengkapan kita, misal mana-mana barang yang mau disiapkan, mana-mana barang yang mau kita pakai dengan kondisi yang memungkinkan atau tidak, kita harus cross-check lebih dahulu untuk berjalannya event yang lebih maju. Bagaimana Anda berinteraksi dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka? Nah, biasanya kita melakukan suatu cek lokasi atau survei penempatan lokasi itu yang pasti kita tentukan. Terus yang kedua itu ada bilang acara itu, event itu dihadiri siapa, barangkali kita event pengajian ataukah dangdut ataukah pop. Nah, itu kita juga harus memahami itu semua demi kita tetap bisa berjalan di event itu. Bagaimana Anda menentukan harga sewa sound system? Harga sewa itu meliputi satu, biasanya kita lokasi pastinya, misal ya mungkinlah kita di alun-alun sama di lapangan biasa kampung kan kita pasti bedakan. Nah, itu kita bawanya itu berapa watt, itu karena kalau sound itu biasanya kan watt, kalau panggung itu ukuran berapa kali berapa, terus videotron. Nah, itu kita menentukannya dari situ. Apa saja proyek atau acara yang pernah ditangani? Yang pernah kita tangani terutama pastinya Hari Jadi Wonosobo, pernah juga dengan Denny Caknan, NDE, Titek, Kotak, bahkan mungkin artis-artis yang lain itu masih banyak juga yang bisa kita tangani bersama. Bagaimana Anda mengelola keuangan dan anggaran bisnis? Keuangan itu biasanya dibagi untuk masing-masing tim, karena tim sound system sendiri, tim LED atau videotron sendiri, tim lighting sendiri, tim panggung sendiri, terus tim toko juga sendiri. Jadi itu memang dibagi plotnya masing-masing. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Yang kami harapkan, kami akan selalu bisa, satu pastinya mengurangi pengangguran di wilayah sekitar, khususnya Wonosobo. Yang kedua, kita semakin menambah memeriahkan event berbagai wilayah agar sama-sama kita menikmati suatu event di wilayah. Kalau boleh tahu apa saja, berapa karyawan di sini dan mungkin bagian-bagiannya Ya. dibagi sesuai kemampuan, skill atau bebas? Jadi di sini kita punya tim masing-masing. Satu tim toko, dia tugas di toko dengan skill dia dagang, dia bisnisnya di penjualan, ya kita taruh di toko. Harus ada tim sound system, dia emang spesialis di audionya pastinya. Ada lagi di tim videotron, itu emang karena dia sistemnya komputerisasi, dia harus memahami skill komputer untuk proyeksikan di videotron. Tim LED atau lighting juga dia di bagian itu dengan spesialis dia masing-masing. Tim panggung pastinya yang satu dia harus kuat, yang kedua juga dia harus memahami mana-mana yang aman dan tidak aman untuk mendirikan panggung. Terus ada lagi tambahan itu tim genset, itu memang karena suatu acara nggak ada listriknya juga pasti nggak bisa betul lah. Itu kita juga punya tim genset sendiri, spesialis di genset, kendala genset dan kelistrikan dia pasti tahu. Kesan dan pesan untuk anak SMA 2 jurusan elektronika Khususnya gini,
Nah, saya juga dulu alumni SMK jurusan audio video juga. Sebenarnya gini, untuk anak-anak SMK yang masih sekolah dimanapun jenengan, entah magang, entah bekerja, sebenarnya yang terutama itu satu disiplin dan itu pasti kunci orang sukses dari situ. Kalau kita mau sih belum tentu ya kita lulus sekolah langsung bisa ini dan itu tidak, karena itu harus dipelajari. Nah, itu prosesnya seperti itu. Setidaknya yaitu nomor satu kuncinya jujur, disiplin, itu kunci utama buat anak-anak sekarang. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat wawancara kali ini. Mohon maaf jika mengganggu waktu kakaknya. Dan terima kasih sudah membantu tugas kami. Sama-sama.